pemirsa, masih bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam talk show eksklusif Jambi TV bersama Kombes Pol Kristiantori SIK atau disapa dengan Pak Kris ya sebagai Kasubdit 1 Keamanan Negara, Direktoral Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Ya, wow, luar biasa hari ini kita masih membahas tentang penanggulangan illegal drilling. Ya, bagaimana cara kita untuk mengoptimalisasikan hal ini agar tidak terjadi lagi ke depannya dan tidak berdampak terhadap masyarakat tentunya. Baik Pak Kris, ya, Mbak. Kita akan membahas tentang segmen 3 ini bagaimana strategi penanggulangan illegal drilling yang masih terus terjadi setiap tahunnya di Provinsi Jambi khususnya. Dan bagaimana langkah preventif dari Pak Kris untuk mencegah illegal drilling ini sehingga di masa depan tidak terjadi lagi. Karena ini udah tahun 2025 ya pemirsa, harusnya ada perubahan. Bagaimana Pak langkah preventifnya? Ya, kalau berbicara langkah preventif itu, kalau di istilah kepolisian itu langkah upaya pencegahan, Mbak. Memang dalam kita melakukan suatu kegiatan kepolisian itu ada 3 langkah. Yang pertama langkah preemptif, yaitu langkah yang mengedepankan pola-pola pendekatan, edukasi, himbauan, penyuluhan. Ya. Kemudian dari langkah itu, ini langkah yang paling bawah, pola langkah yang paling bawah, kemudian melanjut kepada pola yang berikutnya yaitu pola preventif. Ini pencegahan. Pencegahan ini seperti kegiatan patroli untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Kehadiran polisi, kehadiran aparat kepolisian, petugas di daerah-daerah, titik-titik, lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kejahatan. Dalam hal ini seperti Mbak tanyakan tadi, upaya-upaya preventif di daerah atau lokasi terjadinya aktivitas illegal drilling ya Mbak ya. Ya tentunya memang kita harus melaksanakan kegiatan patroli. Sebelum patroli itu kita tentu mengumpulkan informasi-informasi terkait di mana adanya aktivitas kegiatan illegal drilling ini. Nah, tentu setelah memperoleh informasi-informasi itu dari sumber-sumber yang kita peroleh baik dari masyarakat dan mungkin juga dari internal kita, dari sumber intelijen, dari teman-teman dari fungsi Intelkam, maupun juga dari teman-teman yang melaksanakan patroli dari unsur Babin Kaptipas dalam hal ini, ya, yang langsung berada di ujung tombak. Nah, kemudian informasi itu kita pelajari dan lanjutnya kita mencari langkah-langkah untuk melakukan kegiatan patroli tadi, mendatangi tempat-tempat yang diketahui ada aktivitas illegal drilling atau akan ada terjadi aktivitas illegal drilling itu. Jadi tingkatkan terus kegiatan-kegiatan patroli, kegiatan-kegiatan upaya pencegahan, kegiatan-kegiatan upaya pengumpulan data dan informasi. Apakah itu langsung terdeteksi, Pak? Kan kita harus matangkan informasi itu. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan patroli, kita harus pastikan dulu, Mbak, bahwa informasi ini benar atau tidak. Jangan sampai nanti kita ketika mendapat informasi ternyata orang bilang zaman sekarang zong, ya. Betul. Udah jauh-jauh patroli ke sana, ngecek ke sana, tahu-taunya nihil, Mbak. Karena zong itu namanya kan. Nah, makanya kita akan pelajari, kita akan cross check lagi. Kalau ternyata betul memang ada aktivitas ke sana, kita akan kirim anggota ke sana. Kemudian ternyata oh benar ada kegiatan, bisa dilakukan penindakan saat itu, ataupun kita bekerja sama koordinasi di antara satker yang ada di Polda, itu biasanya kan dari fungsi-fungsi kepolisian kemudian melaporkan ke Krimsus dan selanjutnya nanti Krimsus yang melakukan penindakan. Bisa saja dari Polres juga yang melakukan penindakan. Tapi ini ada beberapa tahapan yang harus dilewati ya? Iya, yang jelas tadi kalau upaya-upaya preventif tentu kita kedepankan upaya
pencegahannya. Ya. Ini yang paling penting sebenarnya harapan kita. Dengan pencegahan itu, mencegah jangan sampai timbul atau terjadinya aktivitas illegal drilling ini atau muncul lagi sumur-sumur baru. Betul. Ya, ketika kita datang di sana, kadangkala sudah tidak ada kegiatan, upaya kita untuk mencegah itu kita menutupi sumur-sumur yang baru mau dibuka lagi nih. Iya. Kita tutup lagi, kita menggunakan alat berat. Padahal sebenarnya sumur ini mahal loh Pak, hampir ratusan juta ya. Iya, untuk memperoleh sumur ini, informasi yang saya dapat butuh ratusan juta, ya, baik menyiapkan materialnya, karena mereka biasanya itu ketika mengebor itu bisa sampai ratusan meter loh Mbak. Iya. Belum lagi biaya-biaya operasional lainnya. Dan ketika ditutup, apakah tidak merugikan pihak yang memodalin? Ya lebih baik kita melakukan hal itu daripada kita direpotkan Mbak. Karena ini tanggung jawab ya, Iya. tanggung jawab penegak hukum ya. Betul Mbak. Lebih baik kita tutup, kita musnahkan daripada mereka melakukan lagi, kita kembali dari situ mereka melakukan lagi, akhirnya repot. Kita seperti kucing-kucingan Mbak. Jadi lebih baik kita tutup, Iya. kita musnahkan kayak gitu, terserah mereka rugi atau tidak. Ya. Iya. Tetapi memang rata-rata dari kegiatan yang para pelaku ini, para cukong atau pemodal ini memang orang yang memiliki pengaruh dan sudah memiliki finansial yang cukup besar, cukup tinggi. Jadi karena mereka sudah terbiasa dengan aktivitas ini sehingga mereka melakukan berulang kali, tidak apa-apa mereka rugi. Iya. Rugi bagi mereka itu cuma sedikit aja dibandingkan keuntungan yang mereka raup itu yang cukup besar. Iya. Ini kita hitung-hitung aja itu bahkan bisa miliaran mereka bisa memperoleh keuntungan daripada aktivitas ini. Tentunya Mbak. kita bicara tentang ilegal ya Pak ya. Saya mau tanya, memang terkait illegal drilling ini, apakah ada temuan mereka mengekspor itu keluar misalnya? Oh ya, jadikan skema atau rantai bisnis ini, kegiatan aktivitas illegal drilling ini kita mulai dari hilir sampai ke hulu Pak. Ya. Saya berbicara masalah ini ya, skema rantai bisnis kegiatan illegal drilling ini. Mulai dari hilir ini, mulai dari lokasi pengeboran. Iya. Ya, mulai mereka menyiapkan perlengkapan peralatan pengeboran, aktivitas pengeboran, kemudian dapat minyaknya, kemudian diangkutlah oleh kendaraan angkut ke tempat penyulingan atau refineri. Iya. Nah, dulu memang ramai sekali refineri di provinsi Jambi di sini, tetapi kita melakukan penindakan-penindakan sehingga mereka berpindah tempat ke wilayah Sumatera Selatan di daerah Bayat ya. Makanya disitulah banyak sekali kegiatan refineri atau kegiatan pemurnian minyak ini. Jadi sampai ada istilah minyak bayat. Nah, kemudian dari pemurnian di refineri ini kemudian mereka kembali ke gudang. Dikumpulinlah, ditampung lagi ke gudang yang ada di wilayah Jambi ini. Ya, beberapa tempat titik yang kita tahu ada lokasi gudang di sini. Ya. Nah, setelah ditampung di gudang di situ, baru kemudian mereka persiapkan untuk dikirim atau dijual, diniagakan, didistribusikan. Biasanya ke tempat-tempat yang menerima minyak ini, yaitu untuk kegiatan industri, pertambangan, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan mesin-mesin yang bahan bakar ini. Nah itu biasa Mbak. Ya, jadi artinya itulah proses rantai bisnis bagaimana jalannya mulai dari hilir sampai ke hulu. Hulunya ya? Ya, dan disitulah akan terdapat benefit atau nilai-nilai ekonomis, keuntungan yang mereka peroleh. Ya. Nah ini cukup Di fantastis Provinsi nilainya. Jambi sendiri ini daerahnya di Kabupaten Bungo biasanya ya? Ada beberapa kabupaten yang kita sudah mapping, kita sudah petakan, itu mulai dari Sarolangun ada, Batanghari ada, Muara Bungo ada, sebagian juga di Bungo ada. Nah. Memang itu tempat-tempat yang memang banyak ilegal Ya, drilling ya? di 4 kabupaten inilah
yang menjadi Karena memang titik-titik. potensinya itu minyak ada di sana ya. Ya, betul sekali tuh. Di provinsi, diulangi, di kabupaten inilah yang memang potensi minyaknya ini yang sangat besar, sangat banyak sekali. Wilayah Batanghari, wilayah Sarolangun, dan perbatasan dengan wilayah provinsi Sumatera Selatan. Itu di area 51 di sana itu. Kalau sekarang ini yang lagi rame nih daerah Senami ini itu. Nah itu sangat rame sekali sekarang ini. Senami itu ya Pak ya? Di mana itu? Di daerah Sumsel? Senami di Batanghari. Oh Batanghari. Itu rame di situ sekarang Mbak. Bahkan pengeborannya sangat banyak sekali di situ. Nah di situ. Jadi memang tempat di sana itu memang khususnya minyak ya. Ada gas nggak Pak? Itu kalau yang saya tahu. Iya, sesuai penelitian Bapak. Ya, saya sebenarnya bukan orang disiplin ilmunya ke masalah migas ini ya. Iya. Tapi di bawah minyak itu ada migas juga, kandungan gas juga yang bisa Sebenarnya bisa didapat. dimanfaatkan juga ya kan? Ya. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang pada awal-awal bahwa kita ini Provinsi Jambi ini sangat kaya dengan sumber daya alam yang sudah dikaruniai Tuhan ini, anugerah yang cukup besar ini. Dari permukaan tanah kita punya yang tadi hutan, kebun, Betul, kita kaya batu dengan kearifan lokal. bara, ya kearifan lokal. Kemudian ada punya emas. Iya. Di bawahnya ada minyak dan Minyak gas dan ini gas. loh. Jadi lengkap ya. Lengkap. Iya. Sekarang tinggal bagaimana Kita mengelolanya dengan pemerintah baik. mengelola dengan baik. Saya yakin masyarakat Jambi akan sejahtera. Betul. Luar biasa. Akan ada kemajuan nantinya di Provinsi Iya. Jambi. Kalau memang rekomendasi yang Bapak tulis di penelitian tersebut Iya. memang tercapai dengan baik ya. Harapan saya ke sana, Mbak. Betul. Saya buat itu Nasrab itu, orientasi saya cuma tujuannya untuk kebaikan masyarakat Jambi, Mbak. Karena saya lihat sampai kapan ini Akan terus terus terjadi. berlanjut ini, Mbak. Kasihan berjatuhan korban masyarakat, Mbak, yang Iya. meninggal luka-luka. Belum lagi kehancuran lingkungan akibat aktivitas kegiatan ini. Saya pernah datangin lihat sendiri TKP-nya. Rusak betul, Mbak, hancur itu. Iya. Hitam itu Dan semua sebenarnya penuh memang lumpur. bertentangan dengan hati nurani ya Pak ya. Benar, Mbak. Tapi mau sampai kapan? Ya. Nah, kita tentu berharap ya dari penulisan saya itu sampai saya buat rekomendasi kami, tulisan kami ini dalam tataran Nasrab di tingkat pimpinan tingkat tinggi. Ya, jadi rekomendasinya tuh kepada kementerian dan lembaga gitu loh. Iya. Jadi dengan harapan kami bahwa mudah-mudahan ini bisa dilihat sebagai hal yang penting dan sangat perlu juga untuk segera ini urgent loh, Pak. Iya, untuk segera dicari solusinya, Pak. Karena kasihan kok provinsi lain bisa, tetangga kita provinsi Sumatera Selatan bisa, tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa? Ada apa? Yang Itu seharusnya pertanyaannya. kearifan lokal tersebut dinikmati oleh warga pribumi ya Itu kan? dia, Mbak. Belum lagi kita bicara masalah kehancuran akibat kegiatan aktivitas penambangan emas secara ilegal. Iya. Saya sudah pernah sampai 3 hari ke lokasi tempat penambangan emas ilegal di Batang Asai, Mbak. Paling terjauh di sana itu. Saya udah pernah sampai ke sana, Mbak. Nginap di sana, Mbak. Nginap di sana ya? Di Batang Asai itu. Saya pernah ke sana, Mbak. Ini sekarang Batang Asai kalau nggak salah jalannya udah bagus loh Pak. Kalau zaman dulu udah bergelombang ya jalannya. Oh iya, memang sangat jauh sekali, saya merasakan sendiri. Jauh bedanya Iya. ya. Sampai ke tempat yang tidak ada aspalnya, paling ujung. Paling ujung ya. Iya. Itu saya sempat datangin itu ada batu bertuah katanya ke situ. Nah, saya datangin lah batu bertuah itu. Iya ya. Siapa tahu harapannya bisa mengubah undang-undang ini ya. Itu sampai ujung itu ya, Mbak. Itu perbatasan itu ada batu bertuah, batu keramat ya. Ya ini di luar dari skema ya, Mbak ya. Iya. Ya, Pak. Pak Kris, mungkin memang ilegal di Jambi ini terkait illegal drilling di Provinsi Jambi ini terbilang sangat tinggi. Dan memang apa harapan Bapak Kris untuk menanggulangi hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi untuk kedepannya, khususnya di masa depan? Ya, baik Mbak ya. Ini yang menjadi titik puncak daripada harapan saya yang saya tuangkan dalam rekomendasi saya tadi. Ada 3 poin, Mbak. Ya. Yang pertama, tentu
saya berharap bahwa adanya perumusan rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden dalam hal ini terkait masalah aktivitas kegiatan illegal drilling ini dengan melakukan revisi, revisi Permen SDM nomor 1 tahun 2008. Jadi bukan hanya berkisar di antara pengolahan sumur-sumur tua, tapi juga bisa bergeser atau bisa meluas kepada pengolahan sumur-sumur rakyat. Sehingga masyarakat pun bisa mengelola sumur-sumur rakyat ini. Itu tentu harus adanya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah di tingkat pusat dengan kelembagaan yang yang mengatur hal ini, baik dari Kementerian SDM maupun SKK Migas, dan tentu terkait masalah regulasi aturan ini dengan DPR di tingkat pusat. Ya. Kemudian yang kedua, tentu perlu adanya upaya untuk kerjasama membangun suatu ruang atau wilayah pertambangan rakyat, menyiapkan wilayah pertambangan rakyat, kemudian menyiapkan BUMD atau koperasi di lingkungan desa supaya bisa mengelola kegiatan aktivitas penambangan minyak rakyat ini apabila nanti revisi daripada peraturan menteri itu sudah disetujui oleh pemerintah. Nah, kemudian juga tentu adanya perubahan rencana tata ruang wilayah. Itu yang perlu, sehingga dengan adanya payung hukum perubahan revisi peraturan kementerian, dalam hal ini peraturan Menteri SDM ini, bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan drilling atau pengeboran minyak ini secara legal. Ya. Masyarakat tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh aparat atau diproses hukum. Mereka bisa melakukan aktivitas pengeboran minyak di tanah mereka, di lokasi mereka dengan baik, dengan dikelola, dengan dibantu, dikoordinir oleh koperasi tadi BUMD, kemudian dengan pembinaan dari SKK Migas, dan sehingga endingnya tentu ini akan menambah pendapatan, meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Karena masyarakat sudah melakukan pekerjaan ini dengan resmi. Ya. Nah, ini tentu kan akan membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional juga, mencegah terjadinya pemborosan minyak-minyak yang dikelola secara ilegal ini, tetapi sekarang jadi legal, justru menambah volume minyak lagi kepada negara, sehingga menambah juga pendapatan kepada ekonomi negara. Kemudian yang ketiga, apabila itu sudah terlaksana semua, tentu untuk mencegah jangan sampai terjadi adanya aktivitas illegal drilling ini, maka harus dibentuk suatu wadah yang sifatnya tim terpadu, Mbak. Tim terpadu mulai dari kementerian yang terkait. Dalam hal ini mungkin dikelola oleh Kemenko Polhukam, kemudian di dalamnya nanti tim terpadu ada TNI, ada Polri, ada Kementerian SDM, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan stakeholder lainnya. Dibentuklah tim terpadu mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah wilayah. Kemudian baru direncanakan apa program-program yang harus dilakukan oleh tim terpadu ini untuk kedepannya. Nah, tim terpadu ini akan turun ke wilayah-wilayah untuk memantau, melihat aktivitas kegiatan pengeboran minyak ini. Ya, apabila masih ada kegiatan yang ilegal, baru itu akan dilakukan penindakan secara terpadu.
Ya. Kalau ada oknum aparat yang terlibat di situ kan ada tim terpadu Jelas, dari ya. TNI, ada Polri, ya. Maka itulah yang melakukan tindakan. Tim terpadu ini kalau seandainya berjalan, dibentuk dari pusat sampai ke daerah, saya yakin pasti mungkin ya kalau dibilang sampai 0% Mungkin. aktivitas ilegal drilling ini mungkin ya tidak bisa sampai 100% ya. Seenggaknya bisa meminimalisir ya. Minimal meminimalisir, mengurangi. Ya. Saya yakin kalau tim terpadu ini terbentuk jalan, maka saya yakin tidak ada lagi aparat yang berani bermain, ya, karena tim terpadu ini lengkap, ya, apalagi turun dari Jakarta. Kalau sudah turun ke wilayah, tim terpadu ada TNI-nya, ada polisinya, ada teman dari kejaksaannya juga, semua terlibat dalam tim terpadu ini. Nah, 3 harapan itu Mbak saya buat supaya Agar salah satu upaya untuk menanggulangi masalah illegal drilling yang ada di Provinsi Jambi, Mbak. Betul Barangkali sekali. itu, Mbak. Betul sekali, Bapak Kombes Pol Kristiantori SIK yang hari ini berkesempatan hadir pada malam hari ini dalam talk show eksklusif Jambi TV. Dan pemirsa, memang untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang banyak memang banyak tantangan ya, seperti Pak Kris saat ini. Namun memang 3 harapan besar dari Bapak Kombes Pol Kristiantori SIK yang saat ini sebagai Kasubdit 1 Keamanan Negara, Direktoral Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang juga dulunya pernah bekerja di Polda Jambi, ya, saat ini memang ada 3 harapan besar yang harusnya disampaikan ya Pak ya. Dan semoga harapan-harapan ini bisa dapat menanggulangi strategi optimalisasi penanggulangan illegal drilling khususnya di Provinsi Jambi, ya, dan agar dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dan tentunya kita sebagai warga pribumi harus menikmati hasil bumi kita juga, ya Pak. Itu yang paling penting itu. Ya, karena ini terkait dengan wisdom, kearifan lokal, di mana kita punya hak sebagai masyarakat dan juga penegak hukum dan negara harusnya pemerintah negara harus hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, hadir untuk mensejahterakan masyarakat, benar sekali Pak Kris. Luar biasa tema kita kali ini tentang optimalisasi penanggulangan illegal drilling bersama Bapak Kombes Pol Kristiantori SIK, Kasubdit 1 Keamanan Negara, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Terima kasih Bapak atas kehadirannya malam ini, dan tentunya tetap jangan kemana-mana, tetap di Jambi TV. Dan kami akhiri, saya Salsa dan samping saya narasumber yang sangat luar biasa dari anggota Polri, Bapak Kris. Kami ucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.